radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Sudah dekat waktunya, hampir tiba masanya bahwa akan ada umat-umat, maksudnya selain umat Islam, yang berkumpul bersama. Kemudian umat Islam ini seperti satu makanan yang berada di tengah kerumunan orang-orang yang ingin memakannya. Kemudian para sahabat mengatakan, wa mungkin ladinna yawma'id, apakah jumlah kita hari itu sedikit? Qala bal antum yawma'idin katsir. Jumlah kalian hari itu bukan sedikit tetapi sangat banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayli, tetapi banyaknya jumlah kalian itu hanya seperti buih-buih karena banjir. Hanya seperti buih-buih kotoran yang terbawa banjir. وَلَنَزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِكُمْ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Dan Allah menghilangkan rasa takut kepada kalian dari musuh-musuh kalian. Orang-orang yang memusuhi Islam ini betul-betul sudah tidak memiliki rasa takut kepada muslimin, karena Allah menghilangkan rasa takut dari mereka untuk menghadapi kamu sekalian. Selanjutnya, wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan menimpakan ke dalam hati kalian al-wahn. Al-wahn artinya kelemahan. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, wa al-wahn, apakah wahn atau apakah sebab terjadinya al-wahn itu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebab muslimin menjadi lemah dan tidak ditakuti bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya, yang aku khawatirkan justru dunia itu dibuka lebar-lebar untuk kalian. Kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan luas-luas dunia ini kepada orang sebelum kalian. Karena sudah seperti itu, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian akan berlomba-lomba mencari dunia seperti orang-orang sebelum kalian juga seperti itu. Akibatnya apa? Wa tuhlikakum kama ahlakathum, kalian pun akan hancur seperti mereka juga hancur. Kehancuran mereka adalah karena berlomba-lomba dalam urusan dunia. Jadi lebih lengkap hadis ini memberitahukan bahkan orang-orang sebelum kita pun menjadi lemah dan hancur, sebabnya adalah hubbud dunia. Masyarakat muslimin rahimahumullah, jadi kalau sudah hati ini terjangkit penyakit itu, maka yang muncul adalah buahan, menjadi lemah. Kalau sudah cinta kepada dunia, maksudnya cinta pada dunia itu cinta kepada dunia yang berlebihan sampai lupa akhiratnya. Kalau orang cinta pada dunia itu iya, seorang punya motor baru ya mesti senang, mesti cinta sama motornya. Baru datang langsung dicuci, bensin tidak pernah kosong, baru. Kalau sudah lama ya tidak tahu. Artinya bahwa kalau orang cinta pada dunia itu iya, tetapi kecintaan pada dunia yang tercela adalah jika kecintaan kepada dunia itu kemudian membuat lupa tujuan akhirnya. Sesungguhnya akhirat adalah hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Beberapa waktu sering kita menanyakan, kalau ada dua barang di depan kita,
barang ini kita butuhkan. Yang satu cepat rusak, yang satu awet dan bisa dipakai selamanya. Orang yang berakal pasti milih barang yang awet, yang selamanya. Ya akhirat itu yang selamanya. Dunia ini tidak ada yang tidak rusak. Maka diingatkan dalam hadis ini betapa bahayanya cinta dunia. Padahal dunia itu dicintai seperti apapun, tetap saja akhirnya pasti rusak. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang hanya mengejar dunia. Dalam hadis dari Abu Hurairah, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan yang dikejar-kejar oleh banyak orang. Maka Rasulullah mengatakan kekayaan yang sebenarnya itu bukan karena harta yang dikumpulkan itu, bukan karena harta yang ditumpuk-tumpuk itu. Walakin ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Bukan berarti orang yang hartanya banyak tidak disebut orang kaya. Ya kalau orang hartanya berlimpah, melebihi dari kebutuhan dan lebihnya sangat banyak, pasti disebut orang kaya. Tetapi kekayaan yang sebenarnya bukan berada pada tumpukan harta itu, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Sebagian orang-orang soleh mengatakan tidak ada gunanya tumpukan harta bagi orang yang jiwanya fakir. Karena berapapun harta yang ada, dia tetap fakir. Dan betapa hebatnya orang-orang yang hatinya kaya, sehingga kalau dia bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu sekedar cukup untuk dirinya, dia sudah kaya. Karena hatinya yang memang kaya. Maka dalam riwayat lain, Abu Dzar mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya badal ataroka seratan mali wal ghina." Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu orang yang banyak hartanya itu disebut orang kaya? Abu Dzar mengatakan, "Nah, iya." Ditanya lagi, "Fatarakin natal mali wal faqir." Apakah menurutmu orang yang sedikit hartanya adalah orang fakir? Dia mengatakan, "Nah, ya Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan, "Innamal ghina," jadi kekayaan yang sebenarnya itu adalah ghina qalbi wal faqra faqrul qalbi. Fakir yang sebenarnya itu adalah fakir yang ada di dalam kefakiran hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbi," barang siapa yang pagi hari dia bangun dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu ta'amu yaumihi, dan dia punya makanan untuk dimakan hari itu, faka'an nama hizat dunya, seakan-akan orang seperti ini telah diberikan kepadanya dunia. Termasuk kita ini sudah kaya. Kenapa? Sehat, aman, dan yang dimakan hari ini ada. Itu sudah ada bungkusan. Jangankan untuk besok kita sudah ada, untuk besok sudah segini. Kalau toh makan itu yang ada hanya hari ini, itu sudah kaya. Apalagi kita ini untuk besok ada, untuk minggu depan sudah ada awal bulan itu belajarnya untuk makan 1 bulan. Kulkas penuh. Masyaallah muslimin rahimahullah, dan ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Betapa kita ini kan harus banyak-banyak bersyukur karena kita mendapatkan seakan-akan orang seperti itu telah diberikan atau dianugerahkan kepadanya dunia. Dalam riwayat lain, dunia dan segala perhiasannya. Karena kadang-kadang 3 ini tidak kumpul ya. Ada orang aman, badannya sehat tapi yang dimakan tidak ada. Ada orang yang dimakan ada aman tapi badannya tidak sehat. Dan biasanya kalau tidak sehat itu makanan yang enak-enak malah datang. Kalau sakit itu yang datang itu banyak roti, buah-buahan. Kalau tidak sakit ngaruh-ngaruh itu tidak ada yang datang. Masyaallah muslimin rahimahullah, maka ada seorang alim namanya Amir bin Abdul Qais, dia mengatakan
4 ayat dalam kitabullah. Jika aku membacanya, maka ketenanganmu datang dan aku tidak peduli apa yang terjadi pada pagi dan sore. Pertama adalah ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. 4 ayat itu yang pertama adalah apa yang dianugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak akan ada orang yang mendapat menahannya, dan apa yang ditahan oleh Allah tidak ada yang sanggup melepaskannya. Kemudian dia membaca wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan padamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Kemudian ayat yang ketiga adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Dan yang keempat, dia membaca saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi alim dari masa tabi'in ini mengatakan jika membaca 4 ayat itu sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita pasti akan sampai. Kalau Allah tidak memberi, mau dipaksa pun juga tidak akan sampai. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Kemudian bahwa kesulitan apapun yang dihadapi oleh seseorang pasti akhirnya akan datang kemudahan. Kalau kita membaca tadi inna ma'al usri yusra, diulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra, diulang inna ma'al usri yusra. Para mufassir menafsirkan ayat ini diulangnya kalimat ini. Kalau dalam bahasa Arab itu satu dengan kalimat nakirah, satu dengan kalimat ma'rifah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, artinya dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan. Bukan hanya dalam kesulitan ada kemudahan, dalam kesulitan ada kemudahan, dalam kesulitan ada kemudahan, dalam kesulitan yang sama ada kemudahan yang lainnya. Jadi masyarakat muslimin membaca ayat itu bagi seorang alim tapi mengatakan ketika membaca ayat-ayat itu sudah tidak ada masalah lagi. Bicara rezeki Allah yang akan memberi. Kita berharap kalau tidak diberi ya tidak akan datang. Rezeki itu mau ditahan oleh siapapun, kalau milik kita pasti nyampe. Di kajian beberapa waktu lalu di masjid ini kita bacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengundang para sahabat, lalu cepat ke sini, ini ada Jibril sedang berbisik kepadaku. Dia mengatakan, Jibril berkata, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sebelum semua rezekinya sampai kepadanya. Apa yang sudah ditetapkan untuk menjadi rezeki kita itu pasti sampai, dan kita tidak akan mati sebelum semua rezeki itu sampai pada kita. Maka kalau minta banyak-banyak rezeki dikasih, ya cepat mati, menapis maksudnya. Masa muslimin rahimahullah, tapi mati pun sudah ada ajal. Dan kemudian untuk itu memang bahwa di antara bagaimana cinta dunia itu atau pintu cinta dunia itu bisa tertutup rapat, yang diajarkan kepada kita adalah banyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, maka itulah orang yang beruntung. Ayat ini berkaitan dengan ketika Muhajirin datang ke Madinah. Mereka datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka orang-orang disebut Ansar, para penolong itu, mereka mengutamakan Muhajirin, membantu mereka. Kalau mereka punya sesuatu pasti diberikan. Bahkan mereka mengalah supaya bisa membantu para Muhajirin. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir, maka dia itulah orang-orang yang beruntung. Masyarakat muslimin rahimahullah, dan Rasulullah kemudian juga mengatakan bahwa
iyyakum wasyuhha, hindarkan diri kalian dari sifat asyuhhu. Dalam bahasa Arab itu ada asyuh, ada al-bukhl. Syuh artinya bukhl, tapi asyuhhu itu lebih parah dari bukhl, kikir. Asyuhhu artinya kikir, tapi kikir yang disertai dengan tamak itu namanya asyuh. Dia tidak mau mengeluarkan miliknya, masih mengharap punya orang lain datang padanya. Itu namanya syuh. Jadi pelit ditambah apa? Kemaruk ya. Pelit kemaruk misalnya. Jadi kalau orang makan itu, misalnya makan sate, itu makannya di ini sambil mirip temannya, siapa tuh dikasih. Jadi sudah dia tahan punya dirinya, masih mengharap kalau perlu punya orang diambil meskipun dengan cara yang dolim, itu asyuhhu. Maka Rasulullah mengatakan hindarkan diri kalian dari sifat bakhil. Al-bukhl itu menahan sesuatu yang sebenarnya bisa dikeluarkan. Orang punya kelebihan, ada orang minta, tidak dikeluarkan, padahal bisa. Maka itu disebut dengan al-bukhl. Fa'inna ma halaka ma kana qablakum bisyuhhi, karena orang-orang sebelum kalian itu binasa disebabkan sifat ini. Amarahum bil bukhli fabakhil. Sifat syuh itu menyeret manusia, mengajak manusia berbuat bakhil, lalu mereka pun berbuat atau bersifat bakhil. Wa amarahum bil qati'ati faqata'un. Sifat asyuh itu mengajak orang untuk memotong silaturahim, mereka pun akhirnya memotongnya. Wa amarahum bil fujuri fafajaru, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan durhaka dan mereka pun melakukan kedurhakaan. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang terlepas dari sifat syuh, dan ini sekali lagi sebagai bentuk cara agar kita tidak menjadi orang yang terjebak pada cinta dunia adalah dengan mensedekahkannya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada. Debu fi sabilillah itu tidak akan bertemu dengan asap jahanam. Artinya orang yang berdebu dalam perjalanannya fi sabilillah, maka debu yang menempel pada dirinya karena fi sabilillah itu akan menolak asap jahanam. Jadi kalau asapnya jahanam ya tidak akan masuk. Yang kedua, wala yastami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Sifat bakhil itu tidak akan bertemu dengan iman dalam satu hati. Jadi bakhil dan iman itu tidak bisa berkumpul di dalam satu hati. Kalau hati seorang dipenuhi dengan iman, maka bakhilnya akan meninggal. Tapi kalau imannya kosong, bakhilnya yang masuk. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu pasti tidak bakhil. Dia beriman, dia percaya bahwa yang dikeluarkan pasti ada balasan yang lebih baik. Kalau dia bersedekah, dia yakin pasti Allah balas dengan balasan yang besar, sehingga sangat mudah bagi dia mengeluarkan harta itu karena keimanannya. Ketika orang mulai bakhil, berarti imannya itu perlu dipompa lagi supaya tidak bakhil. Apalagi kalau kita membaca firman Allah, berinfak fisabilillah itu 1 sama dengan 7 dikali 100 ya. Jadi kalau hari ini infak di masjid 1000, balasannya 700. Cuma tidak boleh ditunggu-tunggu. Atau kadang-kadang orang itu ketika berinfak dalam jumlah yang kecil, ringan, hari ini berinfak 1000, ternyata besok dapat rezeki 700.000. Alhamdulillah. Besok lusa masih percaya 100.000, dapat balasan berapa? Kali 700 sekian. Nah, 1 juta. Akhirnya dapat balasan. Mau infak 1 miliar mikir. Jadi balik.
Kalau masih kecil masih enteng, tapi kalau besar bikinnya kalau kembali seperti kemarin. Maka memang wa idza khuliqal insanu halu'an idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Memang manusia ini kadang-kadang ketika diberi kekayaan mereka menjadi bakhil. Maka ma'asyiral muslimin, kembali kita ingatkan bahwa Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Anas bahwa al-akhillah salasatun, sahabat yang akan menemani manusia itu ada 3. Yang pertama adalah sahabat yang mengatakan ana ma'aka hatta ta'tiya babal malik. Aku akan menemanimu sampai engkau masuk bertemu dengan babul malik, maksudnya sampai engkau mati. Tsumma arji'u wa atrukuka, aku pun akan pulang dan meninggalkanmu. Itulah ahluka wa ashiratuka, itu adalah keluarga dan kerabatmu yang ketika kamu datang kematian kepadamu, mereka akan mengantarkan sampai kubur. Tsumma yarji'una fayatrukunaka, lalu mereka pun akan pulang dan meninggalkanmu. Jadi meskipun kadang-kadang ketika itu mengatakan relasi hidup semati, tapi kalau satu mati, ya tidak ikut. Paling mengatakan sampai kubur saja. Wa amma khalilun fayaqul laka ma'ataita wa ma'amsakta falaysa laka. Teman yang kedua mengatakan, milikmu adalah apa yang telah kau berikan, sedangkan apa yang kamu tahan dan belum kau berikan itu bukan milikmu, itu milik ahli waris. Jadi yang menjadi milik kita adalah apa yang sudah kita infakkan. Yang ketiga adalah yang mengatakan ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta. Aku akan menemanimu mulai kamu masuk kubur sampai nanti kamu keluar. Fadzalika amaluka, amalu dalam sini itulah amalmu, itulah amal yang akan menjadi teman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian juga ada hadis-hadis lain, di antaranya bahwa seseorang bernama Warad ini adalah sekretarisnya Al-Mughirah. Dia menulis surat kepada Mughirah. Nah, Muawiyah itu menulis surat kepada Mughirah, isinya adalah, tolong tuliskan untukku apa yang pernah engkau dengar dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, karena yanha an qila wa qala. Rasulullah melarang katanya-katanya. Jadi informasi yang disebabkan tanpa ada dasar, katanya-katanya. Seperti sekarang ini banyak yang katanya-katanya. Katanya siapa? Katanya grup sebelah. Diteruskan atau dari mana diteruskannya. Informasi itu benar apa enggak? Kadang-kadang kurang diteliti. Dan ini bahaya apalagi kalau sudah menyangkut masalah agama. Padahal orang sebelum kita menjaga kemurnian agama itu luar biasa. Jabir bin Abdullah pernah dia melakukan perjalanan jalan kaki 1 bulan hanya untuk ngecek satu hadis. Dia bertemu dengan Unais, lalu dia mengatakan, aku telah melakukan perjalanan 1 bulan karena aku tahu, karena aku mendengar bahwa engkau mengetahui satu hadis, maka aku khawatir mati sebelum mendengarnya atau kamu mati sebelum menyampaikannya. Untuk mengecek satu hadis. Kita sekarang kadang-kadang nggak usah cek, nggak apa-apa, langsung aja ya, share. Nggak tahunya hadisnya palsu. Kalau doi masih hadis ya? Palsu. Ini Rasulullah mengatakan melarang gila bokal. Wa itu terima dan melarang menyia-nyiakan harta. Mubazir maksudnya. Wa kasratus su'al wa an man'an wa hadin. Ini yang kita bahas adalah tentang man'an wa had. Jadi orang yang hanya maunya menahan miliknya dan dia selalu berharap ada orang yang memberi. Artinya apa yang jadi miliknya ditahan, tapi dia berharap ada yang datang sesuatu kepadanya.
tadi sudah kita bahas al-bukhlu, termasuk asyukku, bakhil untuk hartanya. Jadi pelit tapi banyak menuntut. Pelit banyak menuntut. Mauku kalau umahat, mauku umahat wa'an waktil banat. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, dalam riwayat lain dari Amr bin As, dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh seseorang agar aku segera siap dengan senjataku, dengan pakaianku. Lalu aku pun menghadap beliau, dan di antara yang beliau katakan adalah, ya Amr, inni uridu an asaka ala jayshin fayughnimuka Allah wa arhabu laka raghbatan minal malis salihah. Inti dari pesannya adalah, aku ingin kamu berangkat sebagai tentara, nanti kamu biar mendapatkan harta rampasan. Maka sahabat ini mengatakan, inni lam muslim raghbatan fil mal. Ya Rasulullah, aku masuk Islam ini bukan karena mengharapkan harta. Inna ma'asramtu rohbatan fil Islam. Aku masuk Islam karena cinta pada Islam. Fa'akunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti aku akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Yang Rasulullah mengatakan, betapa indahnya jika harta yang soleh berada pada orang yang soleh. Akhirnya menjadi harta yang berbarokah. Kita mengulang bahwa harta berbarokah itu harus memenuhi dua syarat. Satu, didapat dengan cara yang baik, yang soleh. Kedua, dikeluarkan juga dengan cara dan tempat yang soleh. Itu baru berkah. Cara mendapatkannya benar, dikeluarkan juga dengan benar. Itu soleh, harta yang berbarokah. Kadang-kadang dua ini tidak bersatu. Ada orang mencarinya dengan cara yang soleh, mengeluarkannya yang tidak soleh. Dari pagi sampai sore capek-capek halal semua, malamnya beli togel. Ya. Sumbernya caranya sudah soleh, cuma mengeluarkannya itu tidak soleh. Atau mengeluarkannya sudah benar, cuma cara dapatnya keliru. Nyolong habis itu nyumbang. Yang terima sumbangan tidak masalah, tapi dia tetap berdosa karena nyolongnya. Tapi kalau Rasulullah mengatakan betapa indahnya harta yang soleh di tangan orang soleh, kenapa? Pasti akan keluar sesuatu yang soleh juga. Jadi bukan berarti kemudian orang Islam ini mengartikan zuhud dengan cara yang keliru. Jadi zuhud itu tak punya apa-apa lah pokoknya. Kalau perlu tidak usah kerja. Pagi zikir di masjid, berdoa, minta rezeki. Sudah tidak usah khawatir, pasti Allah pasti beri rezeki. Tetapi Islam mengajarkan kan di misalnya sholat Jumat itu kaidah kemudian sholat itu fantasnya. Kalau sudah selesai sholat ya bersekolah atau bekerja. Masyarakat muslimin, maka orang-orang muslim ini kalau dia mencari harta dengan harapan dia ini orang soleh, mendapatkan harta dengan cara yang soleh, dan itulah dimaksud betapa indahnya jika harta yang soleh berada di tangan orang yang soleh. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan la tuki fayuka alaiki. Ini pesan Nabi kepada Asma bintu Abu Bakar, janganlah kamu pelit atau Allah akan menahan rezekimu. Jadi orang yang suka menahan hartanya itu rezekinya juga tertahan. Ketika seseorang itu mudah mengeluarkan harta, maka rezekinya pun juga mudah untuk turun kepadanya. Sehingga diriwayatkan di sini bahwa ada dua orang wanita yang sulit ditandingi kedermawanannya, yaitu Aisyah dan Asma. Dua wanita ini sama-sama putri Abu Bakar. Tetapi cara mereka bersedekah itu berbeda. Jika Aisyah itu biasanya kalau ada kelebihan dia kumpulkan, kalau sudah banyak baru dia bagikan. Tetapi Asma
tidak pernah menyisakan untuk hari esok. Hari ini punya berapa, dipakai berapa, lebihnya langsung disedekahkan. Besok ya besok. Besok dapat rezeki lagi 25.000, butuh cuma 15, 10-nya keluarga. Kalau Aisyah dikumpulkan, setelah numpuk banyak baru dibagikan. Ini dua orang yang sulit ditandingi kedermawanannya. Ada yang ingin niru Asma? Belanja bisa langsung keluarkan. Ayo, monggo. Atau dikumpulkan dulu, niru Aisyah sajalah. Setelah banyak imam-imam, tidak jadi. Masyaallah muslimin, yang penting janganlah sampai terjebak pada sifat bukhul, karena satu, kita kembali pada hadis yang pertama, itu yang membuat orang akhirnya cinta pada dunia secara berlebihan. Yang kedua, kebakhilan itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kita. Yang ketiga, kebakhilan itu juga justrulah yang menutup rezeki. Maka kita tutup dengan firman Allah di surah Al-Lail. Jadi bisa dibaca, kebetulan dibaca semua tadi. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa dengan membenarkan bahwa ada balasan yang baik, yaitu surga, maka kami menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dipermudah segala urusan kita, dipermudah urusan dunia dan akhirat kita. Itu adalah buah dari orang-orang yang suka memberi dan bertakwa. Wa amma man bakhila wastabna, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan atau tidak percaya terhadap adanya pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami menyiapkan baginya jalan yang sulit. Masyaallah muslimin, ada orang-orang yang tidak percaya pada balasan akhirat itu banyak. Ada orang-orang yang tidak percaya, mungkin juga banyak. Bahkan pada masa Nabi juga ada orang-orang seperti itu. Masyaallah muslimin rahimahullah, inilah yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi kita mengingatkan agar kita terlepas dari penyakit yang berbahaya itu, hubbud dunya, yaitu dengan cara membiasakan dan menggemarkan diri untuk bersedekah, supaya ya di antara hikmah lainnya, dengan begitu kita terlepas dari kebakhilan, dari sifat syuh al-bukhl, ditambah bahwa semua yang kita lakukan berupa sedekah itu akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Masyaallah muslimin rahimahullah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini bisa berlanjut dan lebih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, yang tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Samsuri, mungkin ada tanya jawab. Barangkali ada tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, semisal saya memiliki HP yang merek terbaru, harganya puluhan juta. Ketika saya sholat, biasanya saya meletakkan barang di depan, termasuk barang-barang yang ada di saku, dengan harapan tidak mengganggu sholat. Nah, ketika rakaat pertama selesai, lanjut rakaat kedua. Nah, ketika rakaat kedua berlangsung, ada maling, ada pencuri yang ngambil HP saya. Nah, saya membatalkan sholat dan mengejar maling itu sampai kena. Nah, tindakan saya itu termasuk jihad mempertahankan barang milik saya,
atau cinta dunia itu demi HP yang mahal, atau bagaimana tindakan yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa seseorang yang memiliki harta kemudian dia mempertahankannya, itu termasuk syahid juga ya, meskipun tidak sampai pada syahid akbar gitu ya. Bahwa kalau orang kemudian dia terbunuh karena mempertahankan harta miliknya, itu mati husnul khotimah, itu mati mempertahankan haknya. Jadi hal tidak bisa diartikan kemudian orang seperti ini butuh puluhan juta ya Pak. Gimana? Ya, sekarang kalau kita memiliki sesuatu, kita akan ada putri, kita kejar, lalu terjadi perkelahian. Alhamdulillah, pemilik ini hanya meninggal, mati itu mempertahankan. Nah, makanya di dalam sholat itu di antara usul itu adalah dia bisa menghentikan sholat karena mengamankan hartanya. Kan termasuk orang yang dapat rukhsah tidak berjamaah misalnya. Kalau kita menghukumi jamaah itu wajib, orang mendapat rukhsah tidak berjamaah, kenapa? Untuk mengamankan harta. Jadi mengamankan harta itu satu kewajiban dan tidak termasuk pada hubud dunia. Hubud dunia tadi kita mungkin kalau kita perluas, jadi cinta dunia ini terlalu berlebihan itu. Berlebihan sampai lupa pada misalnya dengan azan kemudian padahal bisa ditinggal hartanya, tapi dia tetap membela hartanya. Kalau tidak salah ada di Sofinat itu peristiwa tentang Nabi Sulaiman yang menyembelih kuda-kudanya. Nabi Sulaiman itu dianugerahi, dia seorang raja, dianugerahi banyak keistimewaan. Di antaranya dia memiliki kuda-kuda pilihan. Sebagai seorang raja, tentu kudanya kuda terbaik, dan kuda terbaiknya itu dalam tafsir disebutkan sampai 20.000 kuda terbaik. Suatu saat di sore hari, Nabi Sulaiman itu menikmati pemandangan kuda-kudanya sampai terlambat sholat asarnya. Ya, sholat asar syariat pada waktu itu. Maka dia panggil prajuritnya, sembelihlah berapa itu? Kuda-kuda terbaik itu. Kenapa? Dia membuat aku lupa, antikri, lupa atau terlambat untuk sholat. Nah, ini menghindari cinta dunia berlebihan. Jadi sekarang boleh dicoba itu. Nah, yang punya mobil tiba-tiba membuat sholat asar, ya mobilnya disembelih, dijual. Artinya begini. Kemudian tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat bahwa Nabi Sulaiman kemudian bisa menundukkan angin. Yang angin itu jauh lebih hebat daripada 20.000 kudanya, lebih cepat, lebih kuat. Nah, jadi masalah muslimin rahimahullah, kalau seseorang kemudian dia meninggalkan hartanya karena takut kepada Allah, itu bagus. Tapi kalau kemudian harta itu dia bela karena itu miliknya, itu pun juga tidak salah. Kira seperti itu. Ya memang paling aman kalau sholat ya tidak usah bawa yang itu tadi HP puluhan juta kalau ya. Kalau. Tapi mudah-mudahan punya buku. Amin. Kira barangkali masih ada dari ibu-ibu mungkin ada yang masih mau bertanya, silakan. Gimana? Cukup? Kalau sudah tidak ada berarti ya saya rasa sudah cukup. Maka marilah kita tutup acara hari ini dengan baca acara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.